Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Miss Vivi. I'm your English teacher. Here we go. What semester is right now? Yeah, it's the first semester of the year. And do you know the materials? Well, I will tell you for the materials. This Well, ini dia lesson 1 and about daily routines. And for the grammatical is simple present tense. Jadi anak-anak, untuk bab 1 mari kita pelajari kegiatan sehari-hari dan memakai kalimat simple present tense. Untuk penjelasannya lebih lanjut, kita lanjutkan. Daily routines, kegiatan sehari-hari. Baik anak-anak, mari kita berlatih bersama how to pronounce the vocabulary. Jadi bagaimana membunyikan kosakata tentang daily routines. Yang pertama, wake up. Wake up. Get up. Get up. Take a shower. Take a shower. Brush the teeth. Brush the teeth. Make the bed. Make the bed. Wash the dishes. Wash the dishes. Comb the hair. Comb the hair. Get dressed. Get dressed. Dan yang selanjutnya, wash the hair. Wash the hair. Iron the clothes. Iron the clothes. Wash the clothes. Wash the clothes. Sweep the floor. Sweep the floor. Watch TV. Watch TV. Operate the computer. Operate the computer. Listen to the music. Listen to the music. Play with friend. Play with friend. Nah, ini untuk daily routines vocabulary. Kalian latih di rumah dan hasil latihan pronunciation direkam, bisa melalui voice note juga nggak apa-apa. Lalu kalian kirim hasilnya melalui WhatsApp. Oke, sekarang kita langsung ke pembelajaran simple present tense. Ya, kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertian simple present tense yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau kegiatan setiap hari yang disebut habitual action. Jadi, inilah pengertian simple present tense. Kalian pahami dulu pengertiannya. Selanjutnya, saya berikan contoh yang disebut simple present tense sesuai dengan pengertiannya. Yang pertama, Rafa menikmati sarapan pada jam 6. Yang kedua, Rani mandi setiap hari. Nah, inilah contoh dari bahasa kita sehari-hari agar kalian mudah memahami simple present tense. Ya, jadi
dua contoh ini akan menggambarkan kalimat simple present tense ya. Jadi yang digunakan setiap hari ya. Jadi sarapan itu juga berulang-ulang. Hari ini sarapan, besok lusa sarapan, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan habitual action. Nah, setelah membahas tentang pengertian simple present tense dan juga contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, sekarang saatnya belajar formula kalimat. Maksud dari formula kalimat adalah apa saja yang harus kita pakai untuk membuat kalimat simple present tense. Yang pertama yaitu adalah subjek. Apakah yang disebut subjek? Yaitu adalah siapa, sesuatu, atau apapun yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Inilah yang disebut subjek. Nah, subjek bisa berupa orang, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Contohnya, Rafa menikmati sarapan pada jam 6. Dari contoh kalimat ini, manakah yang dinamakan subjek? Ya, benar sekali. Rafa merupakan subjek. Ya. Nah, untuk berikutnya yaitu predikat atau dalam bahasa Indonesia predikat. Apakah yang disebut predikat? Aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Ini adalah penjelasan secara sederhana. Ya, saya ulangi lagi. Predikat atau predikat adalah aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contoh kalimat, Rafa menikmati sarapan pada jam 6. Dari contoh kalimat tersebut, manakah yang termasuk predikat? Benar sekali, menikmati sarapan merupakan predikat dalam kalimat ini. Masih di penjelasan simple present tense, formula kalimat. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang subjek, mari kita belajar bersama-sama. Untuk membentuk kalimat tense ini, biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Jadi, simple present tense menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 ditambah s atau es di akhir kata kerja, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, seperti yang ada di buku kalian ya, subjek apa saja yang harus bertemu dengan verb 1 dasar atau verb yang ditambah akhiran s atau es. Bisa kalian pelajari di video ini dan juga di buku kalian bahwa subjek I, you, they, we yaitu menggunakan verb tanpa s atau es dan juga menggunakan do pada kalimat negatif dan interrogatif. Bagaimana dengan subjek he, she, it, dan Lily? Namanya boleh diganti-ganti. Verbnya memakai s atau es. Dan untuk kalimat negatif dan interrogatif menggunakan does. Gimana anak-anak?
sudah sedikit paham atau sudah paham untuk penjelasan subjek, kalian pelajari lagi ya. Selanjutnya, simple present tense, formula kalimat dengan rumus 3 bentuk. Yang pertama adalah kalimat positif dengan formula atau rumus subjek plus verb s atau es. Kenapa s atau es-nya ada di dalam kurung? Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, verbnya memakai s, es atau tanpa tergantung dengan subjeknya. Ya. Contohnya, I wash the clothes. Wash merupakan predikat atau kata kerja bentuk pertama. Kenapa tidak memakai s di akhiran? Karena subjeknya menggunakan I. Dan contoh yang kedua, she washes the clothes. Nah, di sini tampak berbeda. Ya, washes memiliki akhiran atau tambahan es. Kenapa? Karena subjeknya orang ketiga, yaitu she. Nah, ini untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, rumusnya subjek plus do atau does plus not plus verb 1 dan objek. Kenapa di sini do atau does? Karena mereka tergantung pada subjeknya. Subjek apa saja yang akan berpasangan dengan do dan subjek apa saja yang berpasangan dengan does. Jadi do dan does tidak boleh digunakan secara bersamaan. Contohnya, you do not water the plants. Kenapa memakai do? Karena subjeknya you. Contoh yang kedua, he does not water the plants. Di sini memakai does karena subjeknya he. Inilah contoh kalimat negatif. Sekarang menuju ke kalimat interrogatif. Rumusnya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Jangan lupa diberikan question mark atau tanda tanya. Nah, untuk kalimat interrogatif, do atau does silahkan dipindah di awal kalimat ya. Tuh, jadi bedanya seperti itu. Langsung masuk ke contoh. Do they play the chess? Do berada di awal kalimat. Kalau tadi yang negatif jatuh setelah subjek, tapi kalau interrogatif diposisikan atau diletakkan di awal kalimat. Contoh yang berikutnya, does Lily play the doll? Ya, kenapa memakai does? Karena subjeknya Lily. Inilah penjelasannya untuk simple present tense dengan rumus dan contoh kalimat. Masih dalam penjelasan simple present tense, formula kalimat. Membahas tentang predikat atau predicate, yaitu berubah jika subjeknya he, she, it, dan Rani. Untuk subjek nama tidak harus Rani ya, jadi bisa kalian rubah atau pakai sesuai keinginan. Yang berikutnya, apa saja predikat atau predikat yang harus diakhiri s maupun es. Nah, ini ada 3 kriteria. Yang pertama, untuk kata kerja berakhiran o
H atau CH, SH atau SH, X atau Z, maka tambahkan ES di akhir kata kerja. Contoh yang pertama, go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, pass menjadi passes, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Ya, jadi untuk kriteria yang pertama. Untuk kriteria yang kedua, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan, ya, jadi huruf-huruf selain A, I, U, E, O, maka ditambahkan Y. Nah, hilangkan Y, lalu ditambahkan IES. Jadi untuk kata kerja yang akhirannya Y, tapi sebelum huruf Y itu huruf mati, maka Y-nya berubah menjadi IES. Contohnya, carry menjadi carries, Y-nya hilang ya, maka ditambahi IES. Study menjadi studies, Y-nya juga hilang. Worry menjadi worries. Marry menjadi marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal, tadi konsonan huruf mati, sekarang vokal A, I, U, E, O, dan setelahnya huruf Y, cukup tambahkan S saja. Contoh, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Inilah penjelasan tentang predikat yang bertemu dengan subjek he, she, it, dan running. Well, bisa kalian pelajari di rumah untuk simple present tense, dan jangan lupa kalian latih membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Thanks for watching this video. Untuk latihan nanti saya akan share dengan file PDF. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.